kalau kami kalau kami ingin memajukan ini, petani Arabica itu udah maju di Indonesia. Perhatian terhadap Arabica itu sudah gila-gilaan dari tahun 80-an. Kenapa? Karena pada tahun 80-an pemerintah bikin intensifikasi penanaman Arabica. Sejak tahun 80-an, petani Robusta sudah mulai dianggap pendidikan dan kemudian mulai dianggap sebagai dalam tanda kutip sampah. Semua perhatian tersebut dicurahkan hanya kepada 30% dari total produksi kopi negara ini. 70%-nya apa? Robusta. Karena itu kesempatan untuk mencoba kopi-kopi yang termasuk dalam kategori fine Robusta masih sangat sedikit. Kami punya paling tidak 13 kopi di sini. Nanti kalian akan istilahnya setelah cupping, di sini ada nomor 1, 2, 3 untuk my favorit. Jadi kalian nanti di sini menyukai nomor yang berapa dan tidak menyukai nomor berapa. Pas kita nyium bau, mau fragrance. Jadi dibagi dua sesi. Ini dibagi dua area. Jadi kalau kita bisa balik ke sini. Yang manakah? 9. Yang bilang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Dan kopi nomor 13 adalah kopi dari Dampit Sridono Retno. Jadi paling enggak dari percobaan kecil ini kita membuktikan bahwa Robusta itu secara rasa ternyata nggak sesama itu. Biasanya diawali dengan perbincangan betapa menyebalkannya Robusta, betapa nggak kerennya Robusta. Namun seringkali diakhiri dengan cerita bagaimana Robusta itu mengingatkan kita sama kopi yang diminum bareng orang tua, kopi yang biasa kita minum sehari-hari dulu sebelum pindah ke kota besar kalau emang mereka migran. Kadang kita terlalu malu untuk bilang bahwa kita suka Robusta, sehingga kita mengelabui diri kita bahwa Robusta itu sebetulnya bisa enak. Harapan saya dari sini, saya nggak tahu harapan Mia, harapan Endok adalah next time kalau ketemu Robusta, coba deh. Jangan ragu-ragu buat coba, karena kalau kita nyangrainya bener, Robusta ini bisa cantik.